Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Surayani Kardianti dengan NIM 2021 Jadi di sini saya akan menjelaskan materi persiapan ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi syariah lanjutan. Yang pertama kita masuk ke soal teori ya rekan-rekan. Jadi yang di soal pertama yaitu bagi entitas syariah ada penyajian dana sirkah temporer atau DST. Dalam laporan posisi keuangan terpisah dari liabilitas dan ekuitas. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan DST dan mengapa disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas. Jadi jawabannya, dana sirkah kontemporer atau DST adalah dana yang diterima sebagai bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikannya dananya dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Lalu, untuk mengapa disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas? Karena DST ini mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan investasi. Lalu yang kedua, soal kedua yaitu bagaimana menurut pandangan saudara mengenai mahasiswa ekonomi syariah mengenai kasus yang sedang viral saat ini, mengenai gugatan dari para investor terhadap seorang ustadz, katakanlah berinisial UYM. Jadi UYM ini ditengarai yaitu Ustadz Yusuf Mansur ya. Jadi jawabannya, sebagai seorang Ustadz Yusuf Mansur dinilai telah meremehkan ajaran agama Islam karena tidak amanah, karena telah melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu menjual tanah wakaf, yang sebagaimana kita ketahui tanah wakaf itu tidak boleh dijual ya rekan-rekan. Lalu yang kedua, menolak bagi hasil investor, itu tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, merusak makna arti sedekah. Lalu yang keempat ada menyelewengkan uang sedekah dan kerap berbohong. Nah, perbuatan seperti itu sudah menyimpang ya dari ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya kita menuju ke soal yang ketiga. Melanjutkan dari soal 2, lebih spesifik lagi mengenai keuntungan yang dijanjikan adalah 8% fix per tahun dalam sertifikat yang diterima oleh para investor untuk satu saham kepemilikan Hotel City senilai 12 juta rupiah. Dan jelaskan bagaimana tingkat keuntungan tersebut dipandang dari konsep akad mudharabah. Nah, jawabannya, maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung atau investor atau nasabah adalah 8% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah. Bagaimana rekan-rekan? Bisa dipahami ya? Lalu yang keempat, soal keempat yaitu jelaskan secara ringkas konsep musyarakah dan berikan contoh praktis penerapan musyarakah dalam amalah. Jadi jawabannya, konsep musyarakah itu dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bisnis, maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Nah, contoh dari penerapannya adalah pembiayaan KPR. Nah, pembiayaan KPR ini merupakan salah satu contoh dari akad musyarakah dalam perbankan syariah. Nah, unsur musyarakah dalam pembiayaan KPR ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Nah, adapun nisbahnya ini diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah setiap bulannya. Lalu kita masuk ke soal terakhir yaitu nomor 5, jelaskan konsep janji atau wa'ad menurut PSAK 111, serta perbedaannya antara janji dan akad. Nah, jadi wa'ad ini adalah janji dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar syariah di masa yang akan datang. Nah, perbedaannya adalah wa'ad ini adalah janji pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Nah, jadi wa'ad ini tidak mengikat ya, jadi hanya satu pihak saja yang mengikat atau one way. Atau untuk akad itu mengikat kedua belah pihak, seperti itu rekan-rekan. Oke, baik.
Selanjutnya, kita menuju ke soal praktika nih, soal praktika akuntansi syariah lanjutan. Nah, BMT maju terus membiayai UMKM jalan terus untuk keperluan modal awal sebesar 10 juta. Seluruh modal dari BMT dan UMKM sebagai pengelola. Modal dibayarkan secara bertahap, termin 2 kali masing-masing sebesar 5 juta. Dalam akad ini disepakati pembagian profit sharing dari laba bersih 60/40 untuk UMKM dan BMT. Jadi UMKM 60 dan BMT 40. Untuk nisbah bagi hasil, UMKM dan BMT membagi hasil berdasarkan laba bersih dengan nisbah 60/40, di mana 60% untuk UMKM dan 40% untuk BMT. Pembayaran bagi hasil disepakati setiap bulan dan dihitung dari angka realisasi hasil usaha. Berdasarkan laporan keuangan, realisasi hasil usaha UMKM jalan terus selama 2 bulan pertama dari usahanya adalah sebagai berikut. Nah, di bulan pertama penjualannya sebesar 6 juta, HPP-nya 4.800.000, laba bruto 1.200.000, beban usaha 1.500.000, dan laba rugi ini mengalami kerugian sebesar 300.000. Nah, untuk bulan kedua penjualannya sebesar 9 juta, HPP-nya 7.200.000, dan laba brutonya 1.800.000, beban usaha 1.500.000, dan laba bersih atau keuntungan sebesar 300.000. Nah, di soal ini kita disuruh untuk mencari akad apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut. Nah, jadi akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad mudharabah, karena merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak, di mana pemilik modal atau usaha bunga kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, lalu yang B, buatlah pencatatan atas penerimaan modal dari usaha sisi UMKM selaku pengelola dana atau mudharib. Jadi jawabannya di termin 1, debitnya ada kas sebesar 5 juta dan kreditnya yaitu dana syirkah temporer sebesar 5 juta. Lalu di termin kedua, debitnya juga kas 5 juta, lalu kreditnya yaitu dana syirkah temporer yaitu 5 juta. Oke, next di soal yang ketiga, yang C. Buatlah perhitungan bagi hasil dan jurnal yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha berdasarkan tabel realisasi usaha dari sisi UMKM selaku pengelola. Nah, di bulan pertama itu debit kerugian mudharabah sebesar 300.000 dan kreditnya pembiayaan mudharabah sebesar 300.000. Nah, kerugiannya ini ditanggung oleh BMT. Nah, di bulan kedua jadi 300.000 dikali 60% sama dengan 180.000. Nah, jadi debitnya yaitu 180.000 itu di kas. Lalu untuk kreditnya yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 180.000 di kredit. Seperti itu rekan-rekan. Oke, ternyata soalnya sudah habis ya rekan-rekan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.